Pernah ketika itu ya Abah Sepuh dengan Abah Fakih melintasi hutan. Ya, diceritakan hutan yang mana? Hutan ini terkenal dengan banyak binatang buasnya, ya harimau, ular-ular besarnya, ular pitonnya, ya. Tapi Abah Fakih itu hatinya merasa tenang karena apa? Karena merasa jalan bareng Abah Sepuh. Tenang, jalan bareng Abah Sepuh. Mau ada binatang buas nggak jadi masalah karena ada Abah Sepuh. Hatinya terlalu bersandar kepada Abah Sepuh. Ketika dia merasa aman nih jalan bareng Abah Sepuh, tiba-tiba di depan ada macan, harimau. Abah Fakih tetap tenang, biarin ada harimau, ada Abah Sepuh. Tapi tidak diduga tiba-tiba Abah Sepuh teriak, macan, langsung lari Abah Sepuh. Wah, Abah Sepuh malah lari, langsung Abah Sepuh naik ke pohon yang paling tinggi. Pun tang-panting Abah Fakih ngikutin. Orang dia merasa aman karena ada Abah Sepuh malah lari dan naik pohon ke paling tinggi. Ketika Abah Fakih mau ikut naik, jangan kamu nggak boleh naik, kamu di bawah aja. Abah Fakih nggak boleh naik, maka dan dia taat patuh, padahal urusannya nyawa. Maka Abah Fakih nggak berani, dia hanya bersila di bawah. Tapi ada saja dengan izin Allah, orang yang bahkan punya sakit jantung, ya ketika zikirnya bahkan dia harus operasi, ya tiba-tiba dengan kekuatan zikir jahri dan zikir khofinya nggak jadi operasi, ya jantungnya menjadi sembuh. Ada orang yang sakit apa banyak, ya riwayat termasuk kan Pak Arif Ihwani kan wakil talqin ya, itu pun sembuhnya dengan apa? Dengan zikir khofi. Ketika datang ke Abah, kata Abah kata terus begitu Abah. Jadi Abah menalkin zikir khofinya, tujuannya apa? Itu untuk mengobati sakit jantungnya Kiai Arif Ihwani, wakil talqin dari Bandung, dan memang sembuh ya dengan zikir khofi. Tapi tentu zikir khofinya yang benar-benar zikirnya mantap, benar-benar hanya karena Allah. Ketika zikir khofinya benar-benar fokusnya luar biasa. Jadi bukan zikir sekedar zikir, mesti benar-benar kita bisa memadukan bagaimana jahri dan khofi. Para hadirin yang berbahagia, kita sudah sama-sama mengikuti fase khidmat amaliyah, yaitu tadi dibacakan manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manqobah yang ke-24 dan yang ke-27. Pada manqobah yang ke-24 ya judulnya adalah masyarakat yang menderita penyakit taun atau kolera sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Dan memang manqobah ini yang senantiasa dibaca oleh para ikhwan pada saat bulan Shofar. Walaupun pada prinsipnya boleh membaca manqobah yang mana saja itu boleh. Namun para ikhwan biasanya bertabaruk mengikuti dengan pembacaan manqobah yang dilaksanakan di Masjid Nurul Asror, Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi yang dibaca memang manqobah ini. Karena memang terkait pada bulan Shofar nanti ya. Pada hari Rabu terakhir pada bulan Shofar, atau dalam tradisi masyarakat dikenal dengan Rebo Wekasan ya. Dan ini berdasarkan kitab Kanzun Najah karya Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, seorang ulama besar di abad 19. Beliau kelahiran Mekah, tapi ayahnya, kakek-kakeknya berasal dari Kudus. Jadi Al-Qudsi ini ya bukan Palestina. Biasanya kalau kata Al-Quds itu suka dianggap dari Yerusalem ya. Jadi kata Yerusalem namanya ini kota Al-Quds. Tapi khusus beliau kata Al-Qudsi ini dari Kudus. Yang memang beliau sendiri memang kelahiran Mekah. Sama seperti ulama hadis yang terkenal Syekh Yasin Al-Fadani. Itu beliau kelahiran Mekah, lahirnya di Mekah. Tapi ayah-ayahnya, kakek-kakeknya dari kota Padang. Bahkan beliau termasuk ahli hadis abad 20. Sebutannya Musnidud Dunia, sandarannya dunia, karena beliau menyimpan sanad hadis yang begitu banyak. Itu Syekh Yasin Al-Fadani. Sedangkan ini Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Jadi ulama besar di abad 19 ya.
beliau menulis kitab, nama kitabnya adalah Kanzun Najah. Di dalam kitab ini ada keterangan bahwa pada hari Rabu terakhir di bulan Safar turun 320.000 macam bala. Jadi macamnya, jenisnya, bukan jumlah totalnya. Kalau dianggap jumlah totalnya dibandingkan dengan sekarang penduduk dunia 7 sampai hampir 8 miliar, sedikit. 320.000 dibagi dengan 8 miliar sedikit nggak? Sedikit, menjadi 0,0 sekian. Tapi ini bukan jumlah total, tapi macamnya, jenisnya. Yang satu jenisnya misalnya apa? Berupa penyakit. Penyakit apa? Misalnya COVID-19. Yang kenanya berapa ribu, berapa juta, nggak ada yang tahu. Penyakit demam berdarah berapa ribu, berapa juta, nggak ada yang tahu. Penyakit pano misalnya, kena berapa ribu, nggak ada yang tahu. Itu baru penyakit. Karena penyakit banyak, ada jantung, ada penyakit paru, macam-macam ya. Dan ini hujahnya ahli hisab nih. Ahli hisab suka bilang begitu, kalau yang ngerokok paling penyakitnya paru. Kalau yang nggak ngerokok katanya rupa-rupa. Itu dalilnya ahli hisab begitu. Jadi penyakit itu banyak macamnya. Baru penyakit, belum bentuk bala yang lain. Bala apa? Bala kecurian, kemalingan, bala rumahnya kebakaran, kena gempa bumi, kena longsor, kena banjir, macam-macam bala. Yang setiap macam, setiap jenis itu bisa ribuan sampai jutaan yang kena. Maka kalau dipahami seperti itu, ini balanya sedikit atau banyak? Bukan sekedar banyak, tapi banyak. Kalau banyak masih biasa, kalau udah banyak itu berarti banyak banget begitu. Maka ini turun balanya 320.000 macam bala. Namun demikian, walaupun ya turun 320.000 macam bala pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, jangan juga kita menganggap keseluruhan bulan Safar ini adalah bulan sial. Jangan juga berpikir begitu, jangan juga menganggap begitu ya. Jadi jangan menganggap wah bulan Safar berarti bulan sial. Karena tradisi masyarakatnya kan terkadang begitu. Sampai orang nggak berani nikahin anaknya di bulan Safar. Kalau zaman-zaman dulu itu bulan Safar itu ya jarang ada yang bikin hajatan. Kenapa? Karena dianggap bulan sial, bulan apes, nggak berani. Maka gedung-gedung sebenarnya banyak yang kosong tuh. Enak tuh kalau booking gedung pernikahan di bulan Safar. Tapi kalau dari dulu orang nggak berani, orang sekarang aja udah mulai berani. Kenapa? Karena mungkin ada edukasi juga bahwa memang bulan Safar bukan bulan sial. Bahkan ternyata Rasulullah itu menikahnya dengan Sayyidah Khadijah Kubro pada bulan Safar. Nah, ini keterangannya menurut Syekh ya dari Sirah Nabawi karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu keterangannya bahwa Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah itu bulan Safar. Dan Rasulullah ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah maharnya nggak tanggung-tanggung. Kalau kita kan kebanyakan maharnya seperangkat alat sholat ya, paling kemudian emasnya berapa gram gitu ya, 2 gram, 5 gram ya. Rasulullah ketika menikahi Sayyidah Khadijah Al-Kubro itu maharnya adalah dengan unta betina sebanyak 20 ekor. Kalau harga unta 30 sampai 50 juta, anggap yang terbaiknya misal yang 50 juta kali 20 berarti berapa maharnya? 1 miliar. Masya Allah. Itu Rasulullah itu ya maharnya nggak tanggung-tanggung dengan Sayyidah Al-Kubro karena menikahi konglomerat kan. Sayyidah Khadijah itu kan konglomeratnya Mekah. Nah, maka ini walaupun pemuda yang memang pedagang, entrepreneur ya, seorang entrepreneur, maka Rasulullah itu ya didukung nih oleh keluarga besar Bani Hasimnya ketika menikahi Khadijah. Demi kehormatan Bani Hasim nggak tanggung-tanggung maharnya 20 ekor unta betina. Dan ini terjadi di bulan Safar. Maka yang mau nikah, tapi jangan pakai kata lagi ya, yang mau nikah, maksudnya yang belum nikah. Kalau mau nikah katanya nikah lagi kesannya nih. Pada seneng nih ya. Yang nikahin anaknya jangan takut kalau mau nikahin di bulan Safar, silakan. Karena justru itu merupakan sunnah Rasulullah. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah di bulan Safar.
Kalau dengan Sayyidah Aisyah memang di bulan Syawal, ya, dengan Sayyidah Aisyah itu. Tapi dengan Sayyidah Khadijah ini pertama kali di bulan Safar. Kemudian yang kedua juga, jangan menganggap Safar sebagai bulan sial, karena kemenangan perang Khaybar pun terjadi di bulan Safar. Walaupun ekspedisi pasukannya berangkatnya di bulan Muharram, tapi kemenangannya di bulan Safar. Karena ketika menggempur benteng Khaybar itu, bentengnya Yahudi, banyak itu benteng-bentengnya. Benteng terbesarnya namanya benteng Naim di wilayah Khaybar. Maka panglimanya itu berganti-ganti. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pertama sebagai panglima perangnya nggak bisa menembus. Sayyidina Umar nggak bisa menembus. Akhirnya Rasulullah kemudian berkata, besok semua berkumpul, ya, akan aku berikan, ya, liwa bendera kepemimpinan ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya, begitu, ya. Jadi bendera Rasulullah ada namanya liwa, benderanya putih lebih besar, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lagi benderanya hitam, tulisannya nama sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau yang hitam namanya royah. Yang liwa diartikan bendera, yang royah diartikan panji. Biasanya panglima tertinggi memegang liwa, benderanya warnanya putih, itu panglima tertinggi. Tapi komandan-komandan tempur, para senapati itu biasanya megang benderanya warnanya hitam, megang namanya royah. Royah artinya panji. Maka Rasul mengatakan besok akan menyerahkan liwa. Liwa itu bendera kepemimpinan tertinggi panglima perang. Maka besoknya para sahabat berkumpul nih. Mereka berharap-harap, bukan mereka ingin kekuasaan sebagai pemimpin, bukan. Karena Rasul mengatakan akan memberikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang diharapkan sama sahabat, bukan karena pengen kekuasaan, pengen jabatan, bukan. Ingin mendapatkan predikat orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, itu yang diharapkan. Maka semua berkumpul berharap-harap, mudah-mudahan saya nih kebagian bendera, begitu, kebagian liwa. Tapi Rasulullah malah melihat ke kanan dan ke kiri, kok yang dicari nggak ketemu nih. Maka Rasul bertanya, mana Ali? Tadi yang dicari Sayyidina Ali. Oh, Sayyidina Ali sedang sakit mata ya Rasulullah. Dipanggil Rasulullah. Sayyidina Ali datang, lalu diludahi oleh Rasulullah dan matanya langsung sembuh. Setelah sembuh, Rasul menyerahkan itu liwa kepada Sayyidina Ali. Berikut dengan apa? Meminjamkan pedangnya yang dikenal dengan nama pedang Julfikar atau Julfakor, pedang yang bercagak dua, begitu, diserahkan kepada Sayyidina Ali. Dan memang terbukti, ya, ketika Sayyidina Ali memimpin sebagai pasukan, sebagai panglima pasukan, mengatakan serang. Nah, bedanya kalau panglima sekarang nih, panglima TNI, ketika nyebut serang, posisinya di depan atau di belakang? Di belakang. Yang di depan tuh balok satu. Prajurit yang balok satu paling depan. Panglima di mana? Jenderal di mana? Belakang. Tapi Sayyidina Ali bilang serang, posisinya di mana? Paling depan. Panglima bilang serang sambil pegang liwah, sambil megang pedang Julfikar, begitu, masya Allah. Maka ketika yang lain-lain gagal untuk menerobos benteng Khaybar, maka Sayyidina Ali dengan tebasan pedang Julfikarnya itu bisa membelah benteng yang begitu besarnya, ya, benteng Khaybar itu, benteng Naim yang besar. Maka ketika sudah terbelah, ya, lalu kemudian oleh Sayyidina Ali dipeganglah. Kisah ini seperti kisah Samson atau Hercules. Sayyidina Ali punya kekuatan yang luar biasa, maka dicabut itu bentengnya. Lalu ketika di atasnya orang-orang Yahudi menghujani dengan panah, maka pintu bentengnya diangkat oleh Sayyidina Ali sebagai tameng, begitu, masya Allah. Itu kisahnya heroik luar biasa, sehingga itu jebol benteng, maka masuklah kaum muslimin, sehingga ditaklukkanlah benteng Khaybar. Itu terjadi di bulan Safar. Kalau bulan Safar bulan sial kan harusnya kalah, tapi malah menang, begitu. Jadi jangan menganggap Safar bulan sial. Yang ketiga terkait dengan kita, guru kita Hadratus Syekh Pangersa Abah itu lahirnya, kalau kita konversikan dari tanggal Masehinya, kita kan tahunya cuma 1 Januari 1955,
itu milad beliau, selalu diperingati 1 Januari 1915. Tapi kalau kita konversikan ke kalender Hijriah, 1 Januari 1915 sama dengan 15 Safar 1333 Hijriah. Maka Pangeran Sabah lahirnya bulan Safar. Ini seorang wali besar, wali agung, lahirnya bulan Safar, dan kelahirannya pun istimewa. Ya, ketika Pangeran Sabah sepuh sudah menanti kelahiran Pangeran Sabah, Abah sudah lahir. Lalu kemudian menghadap ke Pangeran Sabah sepuh salah satu murid utamanya, namanya Kiai Haji Raden Abu Bakar Fakih, dikenal dengan nama Abah Fakih atau Aki Fakih, atau punya gelar juga Macan Suryalaya. Maka Abah Fakih ini matur kepada Abah sepuh, "Bah, ini ada surat, Bah." Jadi beliau menerima surat. Dari mana nerimanya? Dari Sayyidina Al-Khidir alaihissalam, dari Nabi Khidir. Surat ini isinya adalah mempersilakan Abah sepuh untuk menamai putra kelimanya yang baru lahir ini, ya, disuruh memilih namanya. Silakan memakai nama Sohibul Wafa atau Tajul Arifin. Jadi namanya pilihan, disuruh memilih, ya, apakah Sohibul Wafa atau Tajul Arifin. Tapi kata Abah sepuh, kita ambil dua-duanya. Maka menjadi nama guru kita Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Nama ini yang memberikan adalah Nabi Khidir alaihissalam, diberikan kepada Abah Fakih, menunjukkan Abah Fakih itu kedudukannya wali, bukan? Wali. Kalau bukan wali nggak mungkin ya didatangi oleh Nabi Khidir, begitu. Dan memang Abah Fakih ini memang murid unggulannya Abah sepuh, taatnya luar biasa. Ada kisah ketika suatu saat Abah sepuhnya belum menjadi mursid, artinya Abah Fakih sudah mengikuti Abah sepuh dari dulu, ya, dari Abah sepuh belum menjadi ditunjuk mursid oleh Setolhah, ya, tapi sudah menjadi kiai, sudah punya pondok pesantren, walaupun berpindah-pindah, ya, di Kampung Tundagan, terakhir barulah kemudian di Kampung Tarikolot atau Godebak yang sekarang menjadi Suryalaya. Pernah ketika itu, ya, Abah sepuh dengan Abah Fakih melintasi hutan. Ya, diceritakan hutan yang mana? Hutan ini terkenal dengan banyak binatang buasnya, ya, harimau, ular-ular besarnya, ular pitonnya, ya. Tapi Abah Fakih itu hatinya merasa tenang. Karena apa? Karena merasa jalan bareng Abah sepuh. Tenang, jalan bareng Abah sepuh. Mau ada binatang buas nggak jadi masalah, karena ada Abah sepuh. Hatinya terlalu bersandar kepada Abah sepuh. Ketika dia merasa aman nih jalan bareng Abah sepuh, tiba-tiba di depan ada macan, harimau. Abah Fakih tetap tenang, biarin, ada harimau, ada Abah sepuh. Tapi tidak diduga tiba-tiba Abah sepuh teriak, "Macan!" Langsung lari Abah sepuh. Wah, Abah sepuh malah lari. Langsung Abah sepuh naik ke pohon yang paling tinggi. Pontang-panting Abah Fakih ngikutin. Orang dia merasa aman karena ada Abah sepuh malah lari dan naik pohon ke paling tinggi. Ketika Abah Fakih mau ikut naik, jangan kamu nggak boleh naik, kamu di bawah aja. Abah Fakih nggak boleh naik, maka dan dia taat patuh, padahal urusannya nyawa. Maka Abah Fakih nggak berani, dia hanya bersila di bawah. Dan macannya tadinya udah lari kenceng nih, wah, ngejar. Pas ngelihat ada calon korbannya sudah pasrah di bawah, macannya nggak jadi lari, santai, dideketin santai. Wah, dideketin pelan-pelan. Abah Fakih makin keringet dingin, mati dia nih, diterkam sama macan. Kemudian macannya mendekat, sehingga jaraknya dalam kisah tersebut hanya sekitar 30 cm, tatap-tatapan mata dengan Abah Fakih. Dilihatin Abah Fakih sama macan. Udah apa? Udah gitu macannya melengos pergi. Begitu. Jadi Masya Allah, itu tetap karomah Abah sepuh. Cuma Abah sepuh nguji, taat nggak nih? Ya, ternyata tetap taat, pada urusan nyawa, ya. Tapi kata Abah sepuh, kamu nggak boleh ikut naik. Nggak naik Abah Fakih, nggak, tetap di bawah sambil keringet dingin begitu, ya. Tatap-tatapan sama macan, tiba-tiba macannya malah melengos pergi. Ini contoh. Itu saking murid yang taat, itu murid unggulannya Abah
sepuh. Pantaslah kalau kemudian beliau juga menjadi wali dan didatangi Nabi Khidir, karena kelas murid yang taat, sami'na wa ata'na sama guru. Masya Allah ya. Nah, itu peristiwa ini terjadi di bulan Safar, peristiwa yang tadi didatangi Nabi Khidirnya ya. Nah, ini Masya Allah. Namun demikian, walaupun kita tidak menganggap Safar sebagai bulan sial, informasi awal dalam kitab Kanzun Najah jangan kita abaikan. Karena itulah Pangersa Abah memberikan bimbingan kepada kita. Nanti hari Rabu terakhir di bulan Safar, kira-kira tanggal 20 Agustus ya. Karena Selasa besok kan tanggal 11 manakib di Suryalaya. Sekarang berarti tanggal 10. Besok tanggal 11. Hari Rabunya tanggal 12. Tambah 2 minggu ke depan, tambah 14 hari. 12 ditambah dengan 14 berarti 26 Safar. Maka 26 Safar ini itu mungkin Rabu terakhir, pasti Rabu terakhir di bulan Safar. Kalender Masehinya tanggal 20 Agustus. Nanti 20 Agustus ya, sesuai bimbingan guru kita ada bimbingan sholat sunnah lidaf'il bala, amalan tahunan. Nah, jadi walaupun tadi kita sudah mengamalkan amalan harian, tadi kita sudah lidaf'il bala nggak? Sudah ya. Tadi kita sholat lidaf'il bala yang ba'da isya. Sholat lidaf'il bala ba'da isya ini mulainya tahun 2003 ketika perang Irak. Yang sebelumnya adalah lidaf'il bala yang qobliyah subuh. Jadi dalam sehari semalam kita berapa kali ngamalin lidaf'il bala? 2 kali ya. Tadi yang ba'da isya ya, kita mengamalkan lidaf'il bala, bacaannya ba'da Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Sama nih rokaat pertama maupun rokaat kedua. Itu yang ba'da isya. Kalau nanti ya kita bangun subuh, setelah sholat sunnah qobliyah subuh, lalu kemudian sholat sunnah lidaf'il bala. Nah, bacaannya beda cuma kalau yang ini. Nah, inilah yang disebut dengan amalan 2 alam. Dulu saya bingung nih, amalan 2 alam. Alam manusia, alam jin begitu. Ternyata alam nasroh dan alam taroh. Jadi rokaat pertamanya baca alam nasroh ya, al-insyirah. Rokaat keduanya baca alam taroh, al-fil. Nah, itu bacaannya beda ya. Jadi yang subuh bacaannya masing-masing. Rokaat pertamanya alam nasroh, rokaat keduanya alam taroh. Jadi kita dalam 1 hari mengamalkan lidaf'il balanya 2 kali ya. Tapi khusus untuk hari Rabu terakhir bulan Safar, kita mengamalkan lagi ini yang lidaf'il bala tahunan. Padahal kita setiap hari sudah 2 kali melakukan lidaf'il bala. Kenapa? Karena terkait turun 320.000 macam bala. Nah, maka kita laksanakan. Kali ini sholatnya berapa rokaat? 4 ya, walaupun Abah juga membolehkan 2. Tapi bagi yang dari dulu bimbingan secara nyatanya kami praktek ya bertahun-tahun di Jakarta oleh wakil talqin, dibimbingkan berapa rokaat? 4. Jadi yang sempurnanya 4 rokaat. Bagi yang kemungkinan agak sulit karena memang harus berangkat kerja dan sebagainya, nggak masalah kalau 2 rokaat. Tapi kalau memungkinkan berapa? 4 rokaat 2 salam. Setiap rokaat ba'da al-Fatihah ya, setiap rokaat ba'da al-Fatihah membaca Al-Kautsar 17 kali. Kemudian Al-Ikhlas 5 kali. Kemudian Al-Falaq 1 kali dan Anas 1 kali. Nah, ini sama dibacanya rokaat pertama dan rokaat kedua, ketiga dan keempat. Jadi bukan masing-masing ya. Setiap rokaat bacaannya itu apa saja? Al-Kautsar berapa? 17. Terus
Al-Ikhlas 5, Al-Falaq 1, Anas 1. Jadi dalam satu rakaat kita membaca 24 surat ya. 17 Al-Kautsar, 5 Al-Ikhlas, kemudian 1 Al-Falaq, 1 An-Nas gitu. Namun sebelum sholat istighfar dulu, istighfar khusus di bulan Shofar. Nah, kalau di Suralaya biasanya ada senandungnya nih. Cuma saya nggak terlalu hafal nadanya nih. Kalau nggak salah bunyinya begini. Gimana nadanya? Ada ingat nggak? Itu Robal Baroya. Kayak itu nggak sampai Robal Baroya ya. Tadi dulu, nadanya agak familiar. Nadanya nada Sunda biasanya itu yang suka baca gitu kan. Dulu Haji Toha ya. Nada itu di Suralaya. Itu ya. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nadanya enggak familiar. Wa atubu ilaihi taubata abdin zolimin la yamliku li nafsihi doran wala nafa'an wala mautan wala hayatan wala nusyura gitu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi daran wala nafa'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Kira-kira begitu. Tapi kalau nggak pakai senandung juga boleh aja. Ya, nanti baca teksnya cukup dibaca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdin zolimin. Nanti kalau teksnya tulisannya abdi dibacanya abdin. Dulu Ajengan Jejen pernah mengkoreksi. Jadi dibacanya harus dibaca ya abdin ya. Agar kalau dibacanya taubata abdi zolimin maknanya di tobatnya hamba si zolim. Tapi kalau taubata abdin zolimin tobatnya hamba yang zolim begitu. Jadi kata Ajengan Jejen kalau nggak salah dulu pernah ada koreksi untuk teks ini dibacanya taubata abdin, taubata abdin zolimin. Dulu kalau teksnya juga ada yang salah dibaca taubatan juga nggak boleh tanwin ya, nggak boleh fatatain. Taubata abdin zolimin. Nah itu nanti koreksinya itu aja ya. Nah setelah baca istighfarnya 3 kali barulah kita sholat lidafil bala ya. Tadi 4 rakaat 2 salam ya. Setelah selesai baru baca doanya. Nanti ada selebarannya biasanya menjelang hari Rabu terakhir akan beredar selebarannya nanti baik di WA di mana akan di-share ya. Ini doanya ya. Enak sholatnya berjamaah. Kalau berjamaah nggak perlu hafal, nggak perlu baca sendiri, tinggal amin. Yang bacanya urusan imam. Makanya kalau sempat jamaah hadir tempat-tempat majelis manaqib sengaja datang ya. Nah, tapi kalau memang karena kesibukan tidak bisa berjamaah, toh udah ada selebarannya, tinggal dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal
wahai yang maha kuat dan maha mampu memindahkan. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, bikalimatika tammati kulliha, dengan kalimatmu yang sempurna menyeluruh, minarihil ahmar, dari angin merah. Nah, angin merah jangan hanya diartikan masuk angin, mentang-mentang kalau dikerokin warnanya merah ya. Jadi rihil ahmar bukan sekedar masuk angin. Kalau para ulama biasanya mengartikan rihil ahmar itu adalah penyakit-penyakit yang dibawa oleh jin. Berarti penyakit-penyakit yang sifatnya adalah non medis, apakah guna-guna, santet dan sebagainya. Itu golongannya rihil ahmar. Jadi kita berlindung dengan kalimat nama Allah yang sempurna menyeluruh, pertama dari penyakit-penyakit non medis yang dibawa oleh jin. Yang kedua, minadail akbar, dari penyakit-penyakit berat. Nah, ini mulai penyakit medis nih ya. Mau minadail penyakit-penyakit besar, penyakit-penyakit yang berat, penyakit-penyakit yang parah, nah, itu penyakit medis ya. Finapsi, di dalam jiwa, berarti penyakit-penyakit kejiwaan, stres, psikosomatis ya. Pokoknya penyakit-penyakit yang kecemasan yang ada di jiwa. Penyakit jiwa itu kan berarti pikiran, begitu ya. Nah, itu kita minta agar menolak penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa. Finapsi wadami, di dalam darah. Nah, penyakit-penyakit di darah kan seperti virus-virus, seperti AIDS itu kan darah. Leukemia itu darah. Penyakit-penyakit apapun yang di darah. Wadami walahmi, di dalam daging. Misalnya apa, tumor atau penyakit-penyakit yang di daging, cancer, kanker, begitu kan? Bukan kankernya kantong kering, bukan ya? Nah, cancer itu kan di daging. Kemudian wal uzmi, di tulang. Nah, penyakit-penyakit tulang keropos ya, atau seperti kelemahan tulang, flu tulang dan sebagainya. Wal julud, di kulit ya. Penyakit-penyakit gatal, penyakit kusta, lepra, itu kan di kulit ya. Kemudian wal uruk, di urat-urat. Subhanaka iza qadita amron, maha suci engkau apabila engkau memutuskan suatu urusan. Nah, di sini teksnya mesti dikoreksi. Ini juga bukan kata saya, kata ajengan Jejen. Antakula, tulisannya ayakula. Nanti kalau melihat teksnya masih ayakula, harusnya dibacanya apa? Antakula. Itu kata ajengan Jejen. Antakula lahukun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini doanya dibaca setelah kita sholat lidafil bala. Tentu ya, sebelum sholat ini kita sholat yang sudah biasa dulu, isrok, isti'azah, istihoroh. Baca dulu nih doa isroknya. Setelah doa isrok dibaca, baca istighfar tadi 3 kali. Baru sholat sunnah lidafil bala. Baru kemudian ditutup dengan doa lidafil bala. Nah, ini terkait dengan lidafil bala ya. Kenapa judulnya terkait dengan wabah? Sekarang kita masuk ke dalam sedikit ya. Kenapa yang oleh Tuhan saya diserukan rumput dan air madrasah? Karena memang rumput itu ya, ada penelitian, ada Profesor Hembing ya dulu ya suka meneliti kan dari tumbuhan-tumbuhan, tanaman ya. Memang rumput-rumput itu memang punya banyak khasiat. Ada bermacam-macam jenis rumput kan, ada khasiatnya. Air juga ternyata bisa menjadi pengobatan kalau menggunakan teknologi-teknologi terkini. Apakah kemudian air itu digunakan, ditingkatkan pH-nya? Kan pH normal itu 7. Kalau kurang dari 7 maka dia sifatnya asam. Lebih dari 7 sifatnya basa ya. Tubuh manusia ini umumnya kadarnya asam. Maka kalau asam ditambahkan dengan asam menjadi penyakit. Makanya biasanya air itu kalau pH-nya semakin tinggi, dia bisa kadarnya pH-nya jadi basa, maka dia bisa menjadi obat. Kan suka ada ya botol minuman pH-nya 9, pH-nya 10, berarti dia sifatnya basa. Kalau kurang dari 7 sifatnya
asam. Nah, itu contoh di situ saja air sudah bisa untuk menjadi terapi pengobatan ya. Apalagi kalau dengan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Ya, sudah pH-nya dibuat tinggi dengan karomah Tuan Syekh, ya mungkin tidak hanya 9-10, pH-nya bisa 12 mungkin ya. Dengan sifat karomah, maka dia punya efek penyembuhan. Ya, termasuk juga ada yang molekulnya dibuat stabil jadi 6 heksagonal. Kan ada air heksagonal ya. Maka dengan karomah Tuan Syekh seolah-olah teknologinya belum ketemu, tapi dengan sifat karomah tiba-tiba molekulnya menjadi stabil, dia menjadi heksagonal. Atau kemudian molekulnya diperkecil menjadi mikro, kan begitu. Semakin kecil molekul air, maka dia bisa menembus sel tubuh manusia. Nah, ini secara ilmiahnya begitu. Kalau dengan teknologi, tapi Tuhan saya itu tidak perlu teknologi, cukup dengan karomah. Maka dengan karomah beliau, kenapa kok air bisa menyembuhkan? Karena berarti mungkin ketika beliau katakan dengan air ini menyembuhkan, nih baterainya kali ya. Kalau dengan air madrosah ini menyembuhkan, karena tadi terjadi perubahan dalam sifat air madrosah tadi ya. Ya pH-nya tiba-tiba di atas 7, mungkin tidak hanya 9, 10, bahkan menjadi mungkin 12, caspleng banget itu ya kan. Kemudian molekulnya menjadi kecil dan juga molekulnya stabil heksagonal. Maka perpaduan ini kan menjadi terapi pengobatan. Itu dari sisi pengobatan secara medis. Diganti nih, nggak usah. Nah itu dengan karomah Tuan Syekh bisa menimbulkan efek pengobatan. Tapi kemudian air dan rumput madrosah bisa juga kita artikan dalam bentuk kiasan. Kalau tadi kan dalam makna sebenarnya memang terjadi wabah penyakit pada masa Tuan Syekh, maka Tuan Syekh mengucapkan rumputnya bisa menjadi obat, airnya juga bisa menjadi obat. Itu dalam makna denotatif. Tapi dalam makna konotatif, dalam makna kiasan, rumput dan air madrosah itu sebenarnya adalah, rumput itu kan suatu hal yang dikunyah. Ketika kita mengunyah, mulut kita bergerak nggak? Bergerak. Maka ini isyarat dari zikir jahri, la ilaha illallah. Air itu kan ditelan. Kita kalau minum kan nggak ngunyah, langsung masuk ke dalam. Maka ini simbol dari zikir khafi. Perpaduan zikir jahri dan zikir khafi ini juga insya Allah bisa menjadi obat menolak bala. Karena hadis kursinya la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Faman qolaha dahola hisni. Siapa yang mengucapkannya masuk ke dalam bentengku. Waman dahola hisni umina min azabi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku maka diamankan dari azabku. Jadi masya Allah, ini makna kiasannya ya. Dan memang ada saja orang yang karena kesungguhan zikirnya, walaupun memang tujuan kita zikir memang semata-mata ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifata. Tapi ada saja dengan izin Allah, orang yang bahkan punya sakit jantung ya, ketika zikirnya bahkan dia harus operasi ya, tiba-tiba dengan kekuatan zikir jahri dan zikir khafinya nggak jadi operasi ya, jantungnya menjadi sembuh. Ada orang yang sakit apa banyak ya, riwayat termasuk kan Pak Arif Ihwani kan wakil talqin ya, itu pun sembuhnya dengan apa? Dengan zikir khafi. Ketika datang ke Abah, kata Abah, apa kata? Terus begitu Abah. Jadi apa, menalkin zikir khafinya tujuannya apa? Itu untuk mengobati sakit jantungnya Kiai Arif Ihwani, wakil talqin dari Bandung, dan memang sembuh ya dengan zikir khafi. Tapi tentu zikir khafinya yang benar-benar zikirnya mantap, benar-benar hanya karena Allah. Ketika zikir khafinya benar-benar fokusnya luar biasa. Jadi bukan zikir sekedar zikir, mesti benar-benar kita bisa memadukan bagaimana jahri dan khafi. Tapi buat kita ya nggak jadi masalah, belajar yang penting sungguh-sungguh aja, yang penting luruskan niatnya. Ketika mengamalkan zikir jahri dan zikir khafi, niatnya harus ilahi anta maksudi. Jangan niatnya buat pengobatan, jangan zikir niatnya buat yang lain-lain.
buat nyari kekayaan, buat nyari kedikjayaan, jangan. Ya. Jadi tetap zikir kita ilahi anta maksudi. Kalau mungkin dengan sebab zikir tiba-tiba Allah memberikan berbagai fasilitas, itu namanya rezeki. Syukuri, terima, begitu, ya. Jadi jangan petani datang ke sawah, ya. Kan tugasnya petani ke sawah nyangkul bukan? Nyangkul. Tugasnya nyangkul nih. Ketika lagi nyangkul ada belut, ambil jangan? Ambil. Datang ke sawah tujuannya nyangkul, ada belut, ambil. Tapi jangan ke sawah tujuannya nyari belut. Kerjaannya kebengkalai nggak? Kebengkalai, ya. Kita pun begitu. Kita murid thariqah, para ikhwan, tujuannya zikir karena Allah. Ketika kita zikir karena Allah, Allah kasih di berbagai karunia-Nya. Ya, macam-macam karunia-Nya. Ambil nggak? Ambil, syukuri. Tapi jangan kita sengaja-sengaja mengamalkan zikir mencari-cari itu. Pasti nanti kerjaan zikirnya terbengkalai. Begitu, ya. Jadi tujuan kita zikir aja karena Allah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, masya Allah, banyak ya, bukan hanya 1-2 orang yang menjadi kesaksian-kesaksian yang nyata bahwa zikir ini memang punya dampak, ya, menyembuhkan tidak hanya yang batin juga yang zahir. Tapi kembali semuanya dengan izin Allah, begitu. Kalaupun ternyata penyakitnya nggak sembuh, paling tidak kita diberikan kesabarannya, kekuatan untuk menanggungnya. Kalaupun kita punya masalah penyakit tidak sembuh, tapi kesabarannya luar biasa. Dan itu cara Allah untuk menaikkan derajat kita setinggi-tingginya. Karena nanti di akhirat itu ada 2 golongan. Ada orang yang termasuk ahlul afiyah, ada yang ahlul musibah. Kalau ahlul afiyah itu orang yang sepanjang hidupnya nikmat, enak begitu. Pas lahir, tiba-tiba lahir dari keluarga kaya. Kan kita nggak bisa milih nih siapa orang tua kita, benar nggak? Nah, tapi dia dilahirkan dari keluarga yang kaya, hidupnya aman-aman saja, baik-baik saja. Tapi dia orang yang bersyukur, tidak lalai. Walaupun hidupnya kaya, nikmat, banyak bersyukur, ibadahnya nggak ditinggal. Maka kemudian karena dia adalah hamba yang taat, masuk surga nggak? Masuk surga. Tapi ketika dia masuk surga, dia melihat, oh itu ada surga yang tinggi banget itu, ya. Padahal ibadah dia udah banyak, udah maksimal, tapi kok ada yang lebih dari apa yang dia capai. Ya Allah, itu siapa itu? Itulah golongan ahlul musibah. Kamu kan ahlul afiyah, kamu di dunia udah enak banget, banyak kenikmatan. Itu orang yang di dunia hidupnya belangsak, lahir keluarganya sama bapaknya miskin, tinggal di kolong jembatan. Kemudian dia berupaya, terinspirasi, oh ada orang kaya tuh, dia kerja banting tulang, ya, keluar pagi nggak ketemu matahari, pulang juga nggak ketemu matahari, kerja keras banting tulang. Tapi takdir Allah, dia tetap miskin. Hanya dia sabar, dia terima, dia nggak ngeluh, dia terima. Jadi bukan berarti dia sudah puas dengan kemiskinan, enggak, dia udah berupaya sungguh-sungguh, hanya takdirnya tetap miskin, hidupnya belangsak, tapi sabarnya dia terima semuanya, nggak ngeluh sama sekali. Maka ketika itu Allah menempatkan dia di surganya, bahkan surganya berlipat-lipat ganda, jauh di atas. Itu surganya ahlul musibah. Maka kata yang ahlul afiyah, ya Allah, kalau tahu begini mah dulu di dunia saya dikasih musibah aja yang bahkan sampai daging saya terpotong-potong, tersayat-sayat dengan gunting. Itu bahkan sampai seperti itu. Ini hadisnya sahih, ya. Jadi orang ahlul afiyah ini meminta, kalau tahu nanti perbedaan derajatnya begitu tinggi antara ahlul afiyah dengan ahlul musibah, mendingan ketika hidup dapat musibah. Kan kalau kita sekarang kan enggak tuh, bahkan suka komplain. Kalau lagi enak-enaknya, lagi tinggi-tingginya ibadah, senang-senangnya dapat musibah, protes. Ya Allah, kenapa ya Allah? Lagi rajin-rajinnya tahajud, motor hilang. Protes nggak? Protes. Padahal itu kan cara Allah menaikkan derajat setinggi-tingginya. Maka sekarang kalau ketemu musibah bikin ketawa aja ya. Berarti nih kesempatan jadi ahlul musibah, dinikmatin aja, ya. Ya, karena kalau pengen ahlul afiyah juga, sekarangnya kita nolak musibah nih, tapi nanti malah nyesel kalau nggak dapet musibah, ya. Dan kita sekarang sudah punya alatnya, zikir jahri, zikir khofi, itu alatnya. Kalaupun kita sudah mengamalkan, tidak hilang penyakitnya, tidak hilang masalahnya, tidak hilang problemnya, nggak jadi masalah.
Yang penting kita diberikan kesabaran untuk menanggungnya, untuk menjalaninya. Bahkan kalau bisa jangan hanya berhenti di level sabar, tingkatkan ke level ridho, ke level syukur. Kalau sabar masih ada rasa sakitnya, masa gak enaknya. Kita dapat ujian yang berat, orang sabar itu sekedar gak mengeluh dia udah sabar. Tapi rasa pedihnya masih berasa gak? Berasa, gak nyamannya berasa. Kalau orang masih di level sabar ya, cuma dia kuat, dia nggak protes sama Allah, dia nggak mengeluh, dia terima. Tapi rasa pedihnya masih ada. Tingkatkan ke level berikutnya, level ridho. Wah, kalau sudah ridho menerima, maka segala musibah, hal yang nggak enak udah nggak ada berasa sakitnya. Dia terima sepenuhnya, dia jalani. Tapi bagaimana kalau lebih nikmat lagi? Sampai ke level syukur, bahkan dia tersenyum menerimanya. Jadi kalau sudah syukur itu ya, karena syukur itu kata kuncinya adalah asyukru farhul qalbi, asyukru huwa farhul qalbi bihusul nikmah ma'asorfil jawarihi fi taatil mun'im. Itu namanya syukur. Syukur itu kegembiraan hati ketika memperoleh nikmat diiringi dengan pengerahan seluruh anggota badan untuk mentaati kepada yang memberikan nikmat. Jadi kata kuncinya dua. Pertama kegembiraan hati, kedua mengerahkan seluruh anggota badan untuk mentaati yang memberikan nikmat. Maka kalau sudah di level syukur, dapat kesenangan, senang nerima. Dapat kesusahan juga senang aja, senyum. Itu levelnya syukur. Tapi minimal kita levelnya sabar. Dan sabar, syukur, ridho alatnya sama. Zikir. Untuk sabar pakai zikir, untuk ridho pakai zikir, untuk syukur pakai zikir. Karena kan ayatnya dibaca, innallaha ma'as sabirin. Allah menyukai orang yang sabar. Kata para ahli bahasa, ahli nahwu, kalau mengikuti kaidah bahasa Arab, gramatika Arab, harusnya bunyinya innas sabirina ma'allah. Sesungguhnya orang sabar bersama Allah. Tapi Quran gak begitu. Innallaha ma'as sabirin. Bahwa Allah bersama orang yang sabar. Maka orang bisa menjadi sabar itu bukan semata-mata karena dia berprestasi sabar bisa bersama Allah, bukan. Justru karena dia bersama Allah dia bisa sabar. Jadi kata kuncinya bersama Allahnya dulu. Dan bersama Allah itu dengan memperbanyak zikir. Dengan memperbanyak zikir, maka bersama dengan Allah baru bisa sabar. Syukur pun begitu. Iza zakartani syakartani. Jika kamu berzikir kepadaku, kamu bersyukur padaku, kata Allah. Hadis qudsi. Wa iza nasitani kafartani. Dan jika kamu lupa kepadaku, kamu sedang kufur kepadaku. Maka untuk syukur alatnya zikir. Maka agar kita bisa menerima musibah tadi tanpa keluhan, menjadi orang yang sabar, maka dengan banyak zikir. Bahkan untuk meningkatkan ridho dengan banyak zikir. Tidak lagi mengeluh, tidak lagi protes, tidak lagi ada rasa sakitnya. Kita tingkatkan lagi ke level syukur. Karena kita tidak hanya melihat penyakitnya, tidak melihat musibahnya, melihat siapa yang memberikan. Oh, ini yang memberikan Allah. Semua yang dari Allah tentu yang terbaik buat kita. Maka kita bersyukur menerimanya. Kita tersenyum menerimanya. Insya Allah. Ini saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.